Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal dalam acara Hidayatuna. Mari mendengar Hidayatuna. Dalam episode kali ini saya akan membacakan salah satu artikel dari website hidayatuna.com yang ditulis oleh Muhammad Saiful Bahri, penulis Hidayatuna dan pegiat lesehan sastra kutub Yogyakarta, dengan judul tulisan Indonesia dan Mimpi Kesalehan Virtual. Tidak jarang kita mendengar istilah kesalehan individual atau ritual. Ada juga istilah kesalehan sosial. Dua istilah ini seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Kesalehan ritual disematkan pada perilaku yang lebih pada hubungan vertikal atau hablum minallah. Ruang lingkupnya mempertajam kebaikan diri sendiri. Sedangkan kesalehan sosial selalu dikaitkan dengan hubungan yang sifatnya horizontal atau hablum minannas, kecenderungan melakukan kebaikan pada orang lain atau masyarakat. Lalu bagaimana dengan kesalehan virtual? Kesalehan virtual merujuk pada seputar perilaku individu atau masyarakat yang begitu antusias dengan nilai-nilai Islami bersifat digital. Dengan itu, istilah kesalehan virtual merupakan suatu wujud kesalehan yang tidak hanya dikelilingi oleh aktivitas salat, puasa, haji, dan kepekaan terhadap kehidupan sosial, melainkan juga berperan aktif menyebarkan konten keislaman dan menanamkan nilai-nilai kebaikan di dunia maya. Belakangan ini sudah banyak akun media sosial yang tidak hanya mencari informasi dalam rangka menunjang pengetahuan dan untuk transaksi ekonomi via digital, tetapi lebih pada rekreasi kebahagiaan yang jatuh pada sikap fanatik, saling caci maki, dan menyebarkan isu-isu intoleransi atas nama apapun. Seperti riset yang dirilis oleh Digital Civics Index beberapa hari lalu cukup mengagetkan masyarakat sebab tingkat kesopanan netizen Indonesia memburuk 8 poin ke angka 76. Survei yang dilakukan sejak bulan April sampai Mei tahun 2020. Tentu banyak faktor yang menyebabkan tingkat kesopanan masyarakat dunia maya berada di posisi terpuruk hari ini. Salah satunya adalah masyarakat yang selalu ingin tahu kehidupan orang lain, lebih-lebih sosok publik figur di tanah air. Ketika ada skandal akan jadi bahan gorengan yang asapnya masuk lewat media sosial, entah itu masa lalu atau seputar karirnya. Sedangkan media sosial menjadi bagian penting kekuatan sosial yang cukup memengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Setiadi misalnya memaparkan bahwa media sosial dijadikan sebagai ajang pertemuan di antara komunitas personal dalam pengertian saling memberikan informasi di antara individu, bahkan juga media publik dalam konteks berbagi, tanpa ada kekhususan apapun antara individu dengan yang lain. Jadi, ada satu ruang untuk saling menyapa di media sosial, baik berupa kepentingan perorangan ataupun secara luas. Tidak ada batasan tertentu yang menjadi tolak ukur dalam menyampaikan suara di media sosial. Inilah yang mengancam kehidupan sosial masyarakat bila tidak bisa memposisikan diri dengan tepat. Jalaluddin Rahmat dalam bukunya Islam Aktual menuturkan bahwa orang yang menerima pesan dari orang lain bisa mengetahui kalau tujuan dari berbicara adalah untuk menyampaikan pesan dengan kelembutan dan niat baik. Kita akan menemukan kesalehan virtual dalam kehidupan dunia maya bila prinsip-prinsip dan aturan media sosial diterapkan dengan serentak dan penuh kesadaran. Sebenarnya, tidak ada kebebasan yang tanpa aturan pengikat, apalagi di media sosial. Ada rambu-rambu yang harus dipatuhi, semisal Undang-Undang ITE di Indonesia, meskipun masih menuai polemik. Untuk mencapai kesalehan virtual diperlukan usaha saling membangun komunikasi via digital dengan berpedoman pada etika media sosial.
setidaknya memperhatikan etika dalam berkomunikasi, lebih-lebih di ruang virtual karena rentan terjadi ketegangan yang memicu konflik dan perpecahan sesama masyarakat Indonesia. Penulis sepakat dengan perkataan Nasrullah dan Ruli dalam bukunya yang berjudul Teori Media Sosial, Perspektif Komunikasi, Kultur, dan Sosioteknologi yang terbit tahun 2015. Bahwa komunikasi yang dilakukan di dunia virtual seharusnya bersifat komunikatif dan sopan atau memenuhi aturan dan nilai-nilai media sosial, di mana manusia dalam kehidupan sehari-hari tidak akan terlepas dari proses sosialisasi, baik langsung atau online. Sederhananya, dalam etika komunikasi, kita bisa memahami sebagai pedoman bertindak baik langsung ataupun tidak. Hal ini ditentukan berdasarkan moralitas erat kaitannya dengan adat, kebiasaan, nilai, norma, dan aturan yang sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat sekitar. Dengan harapan supaya penerapannya ketika proses komunikasi di dunia maya dapat mencegah terjadinya konflik. Inilah nanti yang bisa berdampak negatif pada penggunaan media sosial di Indonesia, karena penting untuk selalu kita ingat bahwa segala kegiatan masyarakat di ruang virtual memiliki dampak, entah baik ataupun buruk dalam kehidupan manusia. Lagi-lagi kita harus sadar terhadap angka kebobrokan sopan santun masyarakat Indonesia di media sosial. Maka kita harus membangun dan melaksanakan nilai-nilai kesalahan ritual dan sosial. Juga diharapkan bisa memperluasnya pada kesalahan virtual. Sebab jika masih belum ada keinginan memperbaiki tradisi media sosial, tidak usah heran bila Indonesia dianggap negara paling tidak sopan dan gagal menerapkan nilai-nilai Pancasila. Sungguh ironis. Demikian Hidayatuna episode kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di Hidayatuna episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.